Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih juga tetap mengupas tentang sepengalaman saya ya yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa dimohon di-subscribe karena subscribe itu gratis, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran ya. Dipijit saja subscribe-nya yang tulisan merah tuh ya, yang di bawah ya. Kenapa video saya harus di-subscribe? Karena biar video saya cepat berkembang dengan baik, biar saya juga tambah semangat lagi ya, nge-share video tentang sepengalaman saya yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Nah, kemudian video saya juga ditekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru ya, dapat pemberitahuan video saya yang terbaru. Kemudian di share di Facebook, di WA, di Instagram, dan di lain-lain ya. Karena yang sedang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu bukan kalian saja, bukan saya saja, tetapi banyak sekali. Dan kadang bukan kadang ya, siapa tahu ada yang belum tahu ya cara menangani asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Ketika kalian membagikan video saya, mereka akan tahu dan kemudian mereka itu akan berucap syukur ya, karena yang sedang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu sangat bingung sekali ya, sangat bingung sekali bagaimana cara melepaskannya, bagaimana cara terbebasnya, bagaimana cara sembuhnya daripada asam lambung GERD ansetis psikosomatis ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian yang membagikannya itu menjadi pahala ya buat kalian, buat ladang ibadah ya. Jadi yang menerima informasi dari kalian itu akan mengucapkan syukur dan semoga kebaikan kalian itu dibalas ya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi lahan atau ladang ibadah ya buat kalian, termasuk buat saya juga ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi jangan lupa di share ya biar video saya cepat berkembang dan kemudian orang yang sedang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis, kalau yang belum tahu semoga menjadi tahu dan semoga cepat terbebas ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan bagi yang sedang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis saat ini, yang sedang mengalami, yang sedang parah-parahnya atau yang sedang tahap penyembuhan, saya doakan semoga kalian cepat terbebas karena kesembuhan itu adalah keinginan kalian ya, keinginan kita semua, karena kesehatan itu yang selama ini kita rindukan ya. Jadi kita ini rindu sama suasana yang dulu sebelum terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis ya. Jadi saya doakan yang sedang mengalami, yang lagi parah-parahnya, kemudian yang sedang tahapan-tahapan penyembuhnya, yang sedang tahapan penyembuhan, saya doakan cepat kalian terbebas dan cepat sembuhnya ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana rasanya sudah sehat ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Video sebelumnya saya menjelaskan tentang tahapan-tahapan penyembuhan, dan saya sekarang akan menjelaskan rasanya yang sudah sembuh total. Kenapa saya akan membagikan video seperti itu? Karena biar kalian rindu, biar kalian terpacu ya, terpacu semangatnya, biar kalian tidak terlena, biar kalian juga dapat termotivasi ya. Karena yang sedang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu walaupun sudah tahu caranya, walaupun sudah tahu paham tentang asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu seperti apa, tetapi tetap saja ya menjadi kebingungan ya. Menjadi tetap, karena kebingungan itu selalu ada ya, selalu ada di pikiran kita, selalu ada di kepala kita, itu selalu bingung ya setiap hari. Walaupun sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, tapi tetap saja masih banyak yang bertanya gimana rasanya sembuh dan gimana cara jalan keluarnya ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, semoga dengan penjelasan saya kalian biar cepat-cepat kembali lagi ya,
kembali lagi ke fokus kalian, kembali lagi ke fokus terhadap cara penyembuhannya. Jadi bukan terfokus sama pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganggu kalian ya, seperti ada apa dengan saya, kenapa sakit ini bisa begini, kenapa sakit ini bisa begini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harusnya dihindari sama kalian ya. Makanya saya sekarang share video tentang sudah sembuh total rasanya bagaimana, biar kalian itu kembali lagi fokus sama cara-cara kalian menangani asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan oke, saya kupas ya tentang rasanya bagaimana sudah sembuh total daripada asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Rasanya itu waduh teman-teman ya, susah dikatakan dengan kata-kata ya. Jadi nikmat sekali, semuanya serba nyaman, semuanya serba nikmat. Baik itu makan itu rasanya itu sungguh nikmat sekali ya. Kemudian melakukan sesuatu pun itu sangat nikmat sekali ya. Dan kalau misalkan yang dulunya sering diomelin sama istri gara-gara kelakuan kalian, kalau sudah sembuh itu bakal teralami lagi. Contohnya saya sekarang, dulu waktu sebelum terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis, itu dulu saya tuh sering keluyuran ya, keluyuran kemana itu saya suka jalan-jalan ya, baik itu ke gunung hiking ya, kadang panjat tebing, kadang mancing ya, kemana aja, yang penting mah jalan-jalan aja gitu ya dulu itu ya. Nah ketika terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis, aduh ya, jadi pendiam di rumah ya, merasa-rasakan ya, kemudian berpikir, ini ada apa dengan saya, ini kenapa dengan saya, ini kapan saya akan sembuh. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu sekali, hingga saat terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu sukanya diam diri di rumah ya, sering duduk di kursi, tidak keluar-keluar, seringnya tiduran ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau keluar itu tidak enak, tidak nyaman ya. Jadi selalu bingung kalau misalnya keluar itu penuh dengan ketakutan ya. Padahal sebelumnya itu orangnya itu superhero ya, gagah, perkasa, ceria, sering humor. Ketika dapat terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis, semuanya berbalik menjadi 100% ya. Jadi yang dulunya ceria menjadi pendiam dan pemurung, yang dulunya sering ketawa jadi pemurung, tiada senyum ya. Nonton TV yang ramai juga yang bikin kita ketawa juga jadi malas ketawanya. Nonton komedi sebagus apapun ogah untuk ketawa ya. Tetapi sekarang sudah sembuh, itu rasanya kembali lagi seperti dulu ya. Yang dulunya saya sering diomelin, sekarang pun sudah sering diomelin lagi ya. Karena sekarang itu saya sudah mulai keluyuran lagi ya. Saya sudah mulai hiking lagi ya, ke gunung, jalan-jalan pakai motor gitu ya, jalan-jalan ke gunung, ke kebun teh, kemana aja. Terus mancing, saya sudah sering lagi mulai sekarang ya. Kemudian keluyuran malam sudah mulai lagi. Jadi istri itu kadang sekarang bilangnya begini, dulu waktu sakit diem di rumah, sekarang udah sembuh keluyuran lagi, mending sakit lah katanya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya sudah sembuh totalnya seperti apa, ya kehidupan saya yang dulu itu kembali lagi gitu, kembali lagi. Cuman jangan diikutin ya. Kalau kalian misalkan sudah sembuh total, sudah terlepas total, hindari ya perbuatan atau kelakuan yang jelek-jeleknya, jangan kayak macam saya ya. Karena nyamannya kalian belum tentu nyamannya di seorang istri. Kalau saya kan nyamannya ya gitu ya, nyamannya itu saya tuh keluyuran gitu ya, hiking, panjat tebing gitu ya, terus ke gunung, jalan-jalan, lari gitu ya, naik motor gitu. Nah itu nyaman saya ya, hobinya saya itu seperti itu. Tetapi hobi saya, nyamannya saya itu belum tentu nyaman di istri saya. Buktinya ya kan, setiap saya keluyuran pasti diomelin. Harusnya ingat ketika sakit itu kayak gimana ya, katanya seperti itu. Jadi nah itulah ya perbedaan antara sudah sembuh total kemudian belum sembuh total, itu perbedaannya sangat banyak sekali ya. Jadi saya katakan kalau misalkan ada yang nanya sembuh total itu seperti gimana, ya gitu ya. Jadi kembali lagi ke kehidupan saya yang dulu, tapi jangan kalian mah ya, jangan ya gitu. Jadi ada juga yang bertanya, Pak kalau misalkan udah sembuh total
bisa bekerja keras lagi, ya tentu ya bisa bekerja keras kembali. Karena apa? Saya dulu ya sering panjat tebing. Nah, ketika sekarang sudah sembuh, itu kembali lagi panjat tebing lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum kuat gitu ya, kalau misalkan jalan-jalan mulai mudah lelah gitu, ya berarti Anda belum sembuh total ya. Kalau misalnya sudah sembuh total, kembali lagi ke masa lalu Anda ya, kembali lagi ke zaman dulu Anda, baik itu tenaganya, baik itu pemikirannya. Jadi fresh ya, semuanya fresh, enak bener gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi saya bukannya apa ya, bukannya ini kepada kalian yang sedang mengalami asam lambung GERD anestesi psikosomatis, tetapi semoga kalau misalkan dapat cerita tentang saya, semoga kalian dapat terpicu ya, terpicu bahwa sehat itu nikmat, sehat itu indah, sehat itu nyaman, sehat itu bahagia, bisa tersenyum dengan lepas lagi. Nah kalau dulu waktu saya terkena asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu nonton komedi, nggak pernah ketawa ya. Anak istri itu nonton ketawa terbahak-bahak, saya cuman diam duduk aja gini ya, ngeliatin TV, terus ngeliatin keluarga, apa yang diketawain gitu ya, apa yang dilucuin. Soalnya saya berpikir itu nggak lucu gitu ya. Nah itu perbedaannya ya teman-teman. Jadi itulah perbedaan. Gimana sudah sembuh total, rasanya sangat nikmat sekali ya. Semoga kalian juga terpicu. Ayo yang belum sembuh, ayo yang belum lagi parah-parahnya, cepatlah kalian belajar, cepatlah kalian pahami ya tentang asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu. Hindari pemikiran yang jelek-jelek ya, biar kalian cepat-cepat terlepas ya. Jadi pemikiran yang jeleknya itu seperti apa? Ya kalau misalkan ada sensasi yang terjadi dalam tubuh kalian, kalian harus berpikir ya, kalau itu sensasi daripada asam lambung GERD anestesi psikosomatis. Jangan berpikir itu tentang, aduh ini penyakit apa lagi, ini penyakit apa lagi, waduh jangan-jangan saya akan mati, jangan-jangan umur saya tidak bakalan panjang. Jangan ke situ ya. Sudah tahu itu asam lambung GERD anestesi psikosomatis sedang bereaksi. Nah kalian jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir yang lain-lain ya. Justru kalian harus pikirnya itu begini, gimana cara menanganinya nih ya. Kalau misalkan ada kelayangan nih, waduh kelayangan, kalian jangan berpikir waduh ini penyakit, jangan ya. Kalian harus berpikirnya seperti ini, waduh asam lambung saya sedang naik nih, saya sedang kelayangan lagi nih, gimana caranya menanganinya ya, biar nggak kelayangannya cepat habis. Ambil minum ya, ambil air minum hangat, kemudian pakai gula, minum. Itu kelayangan, kalian harus pelajari kelayangannya dari mana ya, apa kekurangan darah atau kekurangan gizi ya. Kalau misalkan kekurangan darah, ya minum yang berprotein, makan yang berprotein ya, yang bergizi ya, yang berkarbohidrat, kemudian biar bertambah energinya ya. Nah kalau misalkan kelayangannya itu karena darah turun ya, turun karena cemas, ya kalian harus tenang, diam, duduk di kursi, ambil air hangat, pakai gula sedikit, duduk yang tenang, minum sedikit-sedikitnya biar cemasnya hilang. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ada sensasi yang datang, itu kalian jangan berpikir tentang penyakit, berpikirlah seperti ini sensasi asam lambung, tekankan ya, ini sensasi asam lambung, gimana cara menanganinya, pelajari. Oh saya sudah tahu caranya, laksanakan. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian terus-terusan menjalankan tahapan-tahapan penyembuhan, terus-terusan menjalankan cara-cara menanganinya, insya Allah janji saya nih ya, karena saya sekarang sudah sembuh total, kalian juga bakalan sembuh ya. Jangan kalian itu masuk ke dalam lingkaran kebingungan ya, jangan ya. Kalian gak usah bingung, itu memang sensasi ya. Kalian pikirkannya itu caranya menanganinya itu seperti apa. Jangan kalian berdiam diri di lingkungan kemurungan, berdiam diri dalam lingkaran kebingungan penuh dengan pertanyaan. Keluar dari itu ya. Berpikirlah positif. Berpikirlah kalau kalian asam lambungnya masih dalam proses penyembuhan, gimana cara menanganinya, laksanakan seperti itu. Kalau sudah dilaksanakan terus-terusan, nanti akan sembuh seperti saya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah sembuh total, ingat kembali beraktivitas seperti dulu. Enggak apa-apa, biarin. Sekarang ini saya juga begitu ya. Istri ngomel-ngomel, waduh ini keluyuran lagi. Enggak apa-apa, yang penting bahagia.
Itu aja ya, yang penting bahagia. Saya juga sering ngomel ke istri saya, kenapa kalau misalnya saya jalan-jalan ke gunung suka ngomel-ngomel? Yang penting saya bahagia ya. Karena apa? Kalau misalnya kita murung lagi, itu asam lambungnya naik lagi, itu akan terulang lagi. Ogah untuk saya ya. Makanya saya itu kalau misalkan istri ngomel-ngomel mau pergi, biarin jalan aja gitu kan. Yang penting tidak mengganggu aktivitas rumah tangga ya. Contoh kewajiban kita terhadap keluarga sudah dilaksanakan gitu ya. Apapun kewajiban kita terhadap keluarga sudah dilaksanakan. Nah itu ya, yang penting jangan selingkuh. Nah itu aja teman-teman ya. Itu untuk saya ya. Kalau mungkin bagi Anda yang tidak suka jalan-jalan nggak apa-apa ya, asal kalian bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Nah itu berarti Anda sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, video saya share video tentang sembuhnya saya, gimana rasanya sudah sembuh. Bukan apa-apa, untuk memotivasi kalian aja ya, biar kalian itu cepat-cepat kembali lagi seperti dulu, biar kalian cepat-cepat ke kehidupan kalian yang seperti dulu. Karena sayangilah keluarga, apalagi kalau misalkan ada yang mengalami asam lambung dan artritis psikosomatis kayak macam saya, kepala rumah tangga, itu kasihan ke keluarganya ya. Makanya saya tekankan buat laki-laki yang sedang terkena asam lambung dan artritis psikosomatis, cepat-cepat kalian ya melaksanakan tahapan-tahapannya, melaksanakan cara-caranya, biar kalian juga sembuh total seperti saya ya, biar keluarga juga bahagia kembali. Nah itulah teman-teman video dari saya, semoga menjadi motivasi buat kalian, semoga menjadi acuan buat kalian, biar kalian bisa terlepas kembali, biar kalian hidup normal kembali, biar kalian kembali lagi ke kehidupan kalian seperti dulu lagi, dari mulai pemikiran, kesehatan dan sebagainya ya. Itu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa tolong di subscribe dulu, jangan lupa ya di subscribe dulu biar video saya itu cepat berkembang, dan kemudian ditekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru. Kemudian di like biar saya juga tahu ya seberapa banyak video saya yang suka. Kalau misalkan banyak yang suka, itu justru ya tambah semangat lagi saya ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.